Saya Abraham Silaban, saya akan menyambangi kediaman Chelsea Manulang yang mengalami kelainan tulang yang belakangan ini mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Di situ lahir langsung ke inkubator ICU dan sempat juga dinyatakan 5 menit meninggal ya, karena tidak nangis dan tidak bisa bernapas. Dengan saya banyak bersyukur jadinya Pak, Bang, dengan kesempurnaan kita ini kita banyak mengeluh. Tolong gendong ya, Iya. Chelsea ya. Ayo kita turun, kita sampai. Yuk. Kita turun ya. Kita sudah sampai di sekolahnya Chelsea. Siapa namanya? Salsabila. Tos dulu dong sama Chelsea. Tos. Nah. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo dari Chelsea. Di tengah keterbatasan fisik, seorang anak perempuan menunjukkan semangat yang luar biasa untuk tetap menjalani hidup dengan senyum dan harapan. Chelsea Gracia, seorang anak perempuan mengidap kelainan tulang langka yang disebut sebagai kasus pertama di Indonesia. Sebelumnya, kisah Chelsea menggetarkan hati Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia sempat menangis saat menceritakan Chelsea yang mengidap kelainan tulang langka. Salam untuk adik kita Chelsea yang di Jakarta Selatan yang menderita penyakit yang sangat langka ya, yang hanya bisa diobati kalau harus kita bawa ke Jerman gitu, karena dalam momen perayaan kemerdekaan di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Chelsea Gracia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Chelsea pun bertemu dengan Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Didampingi sang ibunda saat berkunjung ke Istana Presiden, Chelsea pun berbahagia. Kini, Chelsea tengah bergembira lantaran dirinya bisa belajar di sekolah dasar negeri dan bermain bersama teman-temannya. Sang ibunda Chelsea, El Sadai, mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian terhadap anak perempuannya yang kini berusia 9 tahun. Di balik tubuh kecil dan ringkih, tersimpan jiwa yang besar. Chelsea mengajarkan kita tentang arti perjuangan, cinta, dan harapan. Lantas, bagaimana keseharian Chelsea Gracia saat ini? Berikut Abraham bersama tim mengunjungi kediaman Chelsea untuk bertemu secara langsung, mengikuti kesehariannya, serta berbagi cerita bersama sang ibunda dari Chelsea, El Sadai. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya akan menyambangi kediaman Chelsea Manulang, seorang anak berusia 9 tahun yang memiliki kebutuhan khusus. Ia mengalami kelainan tulang. Ia adalah seorang pejuang yang belakangan ini mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Chelsea yang berjuang untuk mendapatkan kesehatan dan juga pendidikan, pada prakteknya diberikan pertolongan oleh orang nomor 1 Republik ini. Nanti saya akan melihat bagaimana keadaan Chelsea
dan menyapa kediaman Chelsea. Tapi setidaknya seperti inilah kediaman Chelsea yang ada di Kelurahan Cipedak ya. Kita sudah kontak dengan Ibu Elsada ya, Ibunda Chelsea. Kita akan menemui Chelsea Gracia Manulang. Oke. Produser kami sudah mengontak Ibunda Chelsea, Ibu Elsadai. Coba ya, kita ketuk ya. Misi. Halo, Ibu Elsadai. Ya, saya Abraham. Ya, kita sudah kontak-kontakan ya lewat telepon ya. Kasih ya sudah terima kami ya. Dengan Bapak siapa Pak? Ibu. Pak Ibu. Iya. Oke. Chelsea sekolah kan? Iya, sekolah Pak. Oh iya sekolah ya. Oh sekolahnya 10.30 ya. Ada Chelsea di sini nih. Halo Chelsea. Halo Chelsea. Dia agak pemalu buat orang baru sama orang baru, dia agak pemalu. Agak pemalu ya? Iya, tapi sama temennya aktif. Punya teman baru ya kamu ya? Iya. Siapa nama temennya? Nah, hafalnya itu yang teman yang duduk yang di kanan di kiri. Yang di kanan sama di kiri hafal Chelsea. Kursinya. Siapa namanya? Ada dua orang satu. Dua orang cewek. Nah, yang kanan siapa? Yang kanan namanya Delisa, yang kiri namanya Rumaisa. Oh, Rumaisa. Delisa yang kanan, yang kiri Rumaisa. Iya. Baik ya mereka sama Chelsea ini. Baik-baik kan? Hai. Luar biasa Chelsea. Dia memang dari dulu sangat semangat belajar. Sangat semangat belajar. Iya, karena Berarti sekarang kelas berapa? saat ini kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Baru pindah sekolah ke SD Negeri Serengseng 12. Oh. Iya. Ke SD Negeri Serengseng 12. Iya. Di sekolah yang baru ini sejak kapan? Sekitar kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Baru pindah, kita didampingi sama Sudin juga. Pak Sudin langsung mendampingi kita untuk ke negeri. Karena sebelumnya memang di negeri agak susah dia masuknya. Kenapa? Mungkin karena belum ada khusus guru yang inklusi ataupun yang menangani seperti ini. Takutnya tidak bisa menangani dengan baik seperti itu, dengan tepat gitu. Tapi ketika melihat Chelsea-nya lagi, ketika di sekolah swasta sebelumnya, memang dia sangat semangat belajar dan bisa bercanda bermain seperti anak biasanya seperti itu. Cuman di fisik saja. Berarti sebelumnya homeschooling kalau nggak salah ya? Sekolah di swasta. Sekolah swasta sebelumnya? Iya, berarti? sekolah Oke. di SD. Oh, SD swasta. Iya, SD Kartika 85. SD Kartika 85. Iya. Dan dia bisa ikuti pelajaran? Betul ya? Bagus banget, justru masih termasuk juara 10 besar. Iya Chelsea, Pak. juara berapa terakhir? Kelas 1 sih juara 9 yang di Kartika. Juara 9? Iya. Dia bisa mengikuti sekali sih, sampai gurunya kaget sih. Dengan ini seperti kondisinya tidak terbatas dianya, seperti itu. Kamu juara 9 ya? Iya Pak. Udah dapat hadiah belum? Tapi dari tulang nanti tulang kasih hadiah sama kamu. Oh asik Ya. nih, apa ya? Tulang kasih hadiah buat Chelsea nanti karena Makasih. Chelsea juara 9. Nanti kalau di SD negeri Chelsea harus bisa ranking 3 besar minimal. Wow. Nah, kalau kondisi medisnya sendiri gimana, Bu Elsadai? Kalau itu karena saya itu dari kandungan udah kelihatan, Iya. 5 bulan dia di USG sudah kelihatan seperti itu. Ya. Dokter mengatakan, Bu, ibu harus siap menerima semuanya, anaknya seperti ini. Saya bilang, semua sih shock ya Pak. Setiap ibu yang tahu kondisi seperti itu shock dengan banyak. Dan Chelsea ini kondisinya bisa dibilang komplikasi lah, banyak sekali ininya. Seperti punggungnya bengkok, tangannya dan jarinya. Nah, di situ dikatakan oleh dokternya bahwa nanti seperti itu keadaannya dan bisa diobati setelah lahir. Dan kita sama sekali tidak ada niat untuk determinasi apa segala macam karena sudah berbentuk manusia dan saya tidak mau menyesal lah seumur hidup seperti itu Pak.
saya anggap ini adalah ujian kesabaran buat saya gitu, Bang. Jadi ya menerimanya dengan ikhlas. Lahirlah dia saat itu saya bekerja di rumah sakit ya, Denpasar. Jadi saya kerja di Denpasar, habis itu Chelsea juga lahirnya di Bali, RSUP Sanglah Bali dengan segala kondisinya. Di situ lahir langsung ke inkubator ICU. Dan sempat juga dinyatakan 5 menit meninggal. Oh ya? Iya, karena tidak nangis dan tidak bisa bernapas. Tapi hidup lagi. Seperti itu, Bang. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat dia. Oh. Jadi saya di situ pemulihan, operasi sesar ya. Karena kondisi seperti ini tidak bisa dipaksa normal karena takutnya putus kakinya seperti itu. Diangkat, saya pemulihan, banyak dokter yang tiba-tiba saya lihat tidak ada anak saya kan. Mungkin mereka takut saya syok. Anaknya lagi dimandiin ya Bu, lagi dibersihin begitu. Ternyata ya 3 hari itu saya tidak berjumpa. Dia di ruang ICU berjuang hidup. Berjuang hidup. Iya, berjuang hidup. Tepat di tanggal 14 Februari ya. Dia 12 Februari lahirnya. Di hari Valentine. Tuhan kasih anugerah saya berjumpa sama dia bisa pertama kali. Jadi 1 hari ulang tahun kita, Chelsea. Wah, Aku 11 Februari. wah gitu. Kamu 12 Februari. Iya, sama rupanya hampir bisa rayain bareng-bareng ini. Terus apa yang kemudian membuat Chelsea bisa bertahan waktu itu? Kalau dokter mengatakan dengan komplikasi dia sangat berat, CPAP di mana-mana, alat menapas, alat bantu ini semuanya selang, Pak Bang, penuh dengan selang itu saat itu. Dokter mengatakan sih di luar dari ini sih mujizat seperti itu. Mujizat. Ya? Medis mengatakan tidak akan mungkin. Bahkan dokter mengatakan paling kuat 5 tahun usianya. Wow. Paling kuat akan bertahan 5 tahun, namun sekarang sudah melewati hampir 10 tahun, Bang. 10 tahun ya sekarang ya. Pertama itu busuk semuanya di sini. Ini busuk, tidak ada udara, ini banyak kotoran busuk. Tapi saya tiap hari jemur di matahari, saya telatenin, saya pisah-pisahin seperti ini pelan-pelan. Akhirnya sekarang dia bisa menulis, megang semua barang tanpa terkecuali. Angkat yang berat-berat juga bisa. Dia Anda tenaganya kuat. luar biasa. Ini seorang ibu yang bertahan dan luar biasa melakukan apapun untuk anaknya. Saya harus menyampaikan rasa salut saya kepada Bu Elsa Adai. Berat pasti ya? Iya berat. Ya, Gak mudah pasti itu. Setiap ibu ya sakit sekecil apapun pasti ya kita khawatir ya gitu Bu. Saya bukan nggak menerima kondisi dia, saya ngerasa kok sakit banget dia alamin gitu. Berat sekali gitu dengan dia kondisinya kecil, tubuhnya bengkok semua. Saya pikir kenapa nggak saya aja yang nanggung seperti itu. Ya dia kuat melewatinya dan saya berjanji sama Tuhan saya harus bisa menjadi ini Chelsea bangga punya ibu seperti itu, gitu. Chelsea sayang mama kan? Chelsea, mamamu luar biasa. Dan Tuhan yang hebat ya, Bang. Iya sih. Kadang kalau dibilang hebat, saya pasti pernah ada kondisi terpuruk dan titik nolnya. Ada putus asa hampir gitu. Di situ saya berjuang pas COVID. Sendiri. Justru itu COVID itu pas zaman COVID saya single parentnya. Dengan anak saya gendong depan belakang bekerja gitu. Zaman COVID saya di Murni Teguh, single parent, ya maaf kata Bang, yang tidak anak seperti ini aja yang punya suami pada saat itu berkeluh kesah ya dengan ekonomi yang zaman COVID itu. Tapi saya single parent 2 anak dan dengan keterbatasan ini. Ya. Dan yang satu lagi yang mengejutkan itu adiknya sebenarnya ADHD, hiperaktif. Di situ saya sempat syok juga karena secara dilihat ini normal semua tubuhnya. Pinter, dia justru satu kelas ya, lebih juara dia daripada ini Chelsea, cuman hiperaktif. Saya tuh sempat sih kayak ngerasa terpukul gitu. Ya Tuhan, ini kenapa gitu.
berapa tahun saya ikut CPNS kemudian di Semarang. Oke. Dan tahap akhir saya hampir lulus. Oke. Cuman karena Chelsea harus ke RSCM berobat pindah-pindah kota, saya memutuskan itu untuk tidak melanjutkan. Karena dia kan berpindah-pindah ini Bang. Banyak rujukan-rujukan yang akhirnya kita ke Jerman dirujuk dokter. Karena untuk di Indonesia saya udah bertemu semua ahli-ahli ortopedi, profesor langsung. Orang-orang ternama lah. Nomor 1 di Indonesia yang menangani tulang anak gitu. Ini merupakan kasus langka dan berat. Kasus pertama kali di Indonesia. Karena biasanya punggung saja yang bengkok atau kaki. Kalau ini kan sampai rusuk, dada, jari-jari, semua tulangnya tanpa terkecuali. Cuman ya lagi-lagi semangat dia ini mengalahkan sakitnya. Dia bisa sekolah, bermain, bahkan dulunya tidak bisa angkat kepala, di usia 3 tahun baru bisa angkat kepala. Biasa. Dia belajar dari adiknya yang laki-laki yang nomor 2 duduk, cara pertama kali berdiri pakai lutut. Oh begitu caranya berdiri, berusaha walaupun berapa kali jatuh. Itu nafasnya dia sempat sangat parah ya di diagnosa dokter. Berat nafasnya narik gitu, karena semua punggungnya itu saling terhimpit. Punggung yang bengkok menghimpit si paru-paru dan jantungnya dia. Ada kondisi khusus nggak yang kadangkala itu kumat atau gejalanya tiba-tiba muncul? Ada, dia sering merasakan sakit di rusuk sebelah kanan, mungkin karena terjepit. Karena terjepit, semakin kan itu potorongsengnya semakin kian hari semakin bengkok dia Bang. Semakin dia bertumbuh? Semakin semakin bertumbuh semakin bengkok, semakin gitu. Nah itu yang ditakutkan oleh para dokter, kalau tidak ditangani secepatnya, dia akan lama-lama komplikasi ke pembuluh darah, jantungnya, pernapasannya bisa gagal seperti itu. Dan ini berat, kalaupun bisa dikerjakan, hanya kaki yang bisa dikerjakan di Indonesia, dan itu tidak ditanggung sama BPJS karena rumah sakitnya cuma 1 yang bisa menangani, di Eka Hospital BSD Tangerang. Lainnya tidak bisa menangani Chelsea. Dan untuk punggungnya harus di Jerman. Udah kemana aja Ibu mencari pertolongan? Medan, ada tim dari Belanda dokter datang. Pada saat itu saya cari informasi banyak sekali, tapi tidak bisa, dokternya angkat tangan juga karena belum pernah menangani seperti Chelsea. Di Denpasar, Semarang, Solo, Ungaran, Jakarta terakhir. Udah keliling-keliling sih Bang. Dan semuanya dokter itu sama, mengatakan ini kasus berat sekali. Dan kalau tidak diobati juga seperti lingkaran setan yang akan membuat dia beresiko buat kesehatannya juga. Ada resiko untuk operasi, setiap tindakan ada resikonya, tapi kalau nggak diobatin lebih apa juga resikonya. Lebih besar lagi resiko. Iya, karena kan ini sentral, ada jantung, punggungnya bengkok, semakin kian hari menjepit si jantung paru-parunya sehingga dia bisa dilihat napasnya sesak. Ya itu kembali Semangatnya tenaga dan semangatnya kuat. Kadang tidak dihiraukannya tiba-tiba ini gitu. Saya juga kadang terkagum-kagum, saya belajar dari dia tentang ketulusannya dia gitu, semangatnya dia. Dengan saya banyak bersyukur jadinya Pak Bang, dengan kesempurnaan kita ini kita banyak mengeluh. Ya dia sekecil ini bisa melewati semuanya seperti itu. Ya saya pastikan ya dia memiliki cinta yang banyak lah dari saya ibunya, walaupun sempat terpisah, sempat kekurangan kasih figur seorang ayah, tapi ya. Chelsea, Ya. ini banyak serangga di sini ya Chelsea ya. Lilipan mata tulang Chelsea. Ya saya berdoa, saya berharap pertolongan pasti akan tiba pada waktunya. Dan Tuhan itu baik. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dan nggak pernah kasih cobaan apa yang kita hadapi di luar dari kemampuan kita. Dan terus terang ini menginspirasi saya betul, dan saya bertemu dengan potret sosok ibu yang begitu kuat menghadapi keadaan yang tidak mudah, dia sendiri menghadapi keadaan anaknya, dan saya yakin pertolongan pasti akan tiba. Dan ya puji Tuhan ya, ya Pak Presiden mendengarkan itu. Dan ya saya berharap
segera kita bantu, kita tolong. Pemerintah hadir. Siapa yang bisa kasih uluran tangan terbaik, pikiran, apapun itu ya, kita berikan yang terbaik. Karena ya Chelsea harus punya masa depan. Dan percaya Bu El Sadai, Ibu nggak sendiri. Ibu nggak sendiri. Ibu banyak orang di sekitar Ibu yang care, yang sayang, yang peduli, masuk sama Chelsea. Jadi bagi saya, Ibu sudah menunjukkan satu tekad yang luar biasa dan mencontohkan bagaimana seorang ibu harusnya bertahan dalam keadaan apapun. Kesulitan bukan jadi rintangan. Apa yang dihadapi Chelsea memang sulit banget ya. Ketika kita orang tua, saya juga orang tua soalnya. Saya punya anak kecil juga. Ya, yang paling menyakitkan adalah ketika kita menyadari bahwa buah hati kita itu dalam kondisi sedang berjuang. Ya, ketika ya saya yang paling sakit sih, Bang. Kalau bermimpi, saya bermimpi, sering banget bermimpi Chelsea-nya bisa berlari, berjalan seperti itu. Tiba-tiba saya bangun. Satu hal saja sih yang saya selalu doakan saya minta sama Tuhan. Untuk dia menjalani hari-harinya, mencapai kebahagiaannya dia, keberhasilannya dia, yang dia harapkan gitu. Tuhan menguatkan. Semoga Tuhan kuatkan, Tuhan berikan dia kesehatan untuk menjalani semuanya gitu. Tuhan Amin. berikan dia kekuatan, kesehatan, kemudahan. Amin. Mendapatkan yang tepat seperti itu. Chelsea, kamu oke? Ya. Chelsea, tos dulu, pulang. Ya, ambil celana apa dulu ya? Chelsea Seragamnya ya? Chelsea juga ikut nangis. Jangan Iya. dulu, jangan nangis. Jangan nangis sayang ya. Ayo, kita ambil seragam ya. Yuk, kita siap-siap mau sekolah, kita mau antar Iya. Chelsea. Nggak bisa sendirian seperti itu, Bang. Dengan kasus dia yang sangat berat seperti ini. Karena untuk ke Jerman, bahkan untuk dia setiap harinya yang mencapai hampir 15 juta per bulan ya. Hah? Mapnya nih. Mapnya. Ini. Ini aja deh. Bercecer nih. Chelsea biasanya digendong. Di sekolah naik stroller, sini gendong. Ya. Kalau ke mobil, Iya, terus digendong. saya aja yang gendong. Tolong gendong ya, Iya. Chelsea ya. Walah Chelsea. Oh. Kita mau ke sekolahnya Chelsea. Ini sekolah baru Chelsea ya. Iya, Sekolah baru, semangat. Sekolah baru, teman baru, semangat. Nah, saya mau tanya ke 100 Bu El Sadai ya. Iya, suara. Bu El Sadai, Iya. yang membuat Ibu sampai mengirimkan pesan lewat kolom komentar Iya. kepada Pak Presiden, itu apa? Karena saya merasa memang ini adalah kasus yang berat dan saya tidak bisa sendirian seperti itu. Maka saya dari dia lahir sudah kekuatan media sosial yang saya punya. Saya sudah menggalak-galakkan di media sosial, udah mulai dari dia lahir sampai mungkin sekarang udah 9 tahun lebih seperti itu. Karena kita nggak bisa sendirian seperti itu, Bang, dengan kasus dia yang sangat berat seperti ini. Karena untuk ke Jerman, bahkan untuk dia setiap harinya yang mencapai hampir 15 juta per bulan ya. Hah? Ya, itu yang bikin saya itu kemana-mana itu seperti banyak lah, Bang, saya kayak dicemooh karena saya sering gali lubang tutup. Maksudnya ya seperti itu gitu. Karena memang kebutuhan dia ekstra, makanan dia ekstra, perawatannya ekstra semua, dan rata-rata tidak ditanggung BPJS semua, jadi ya kurang lebih hampir segitu sebulannya. Oke,
Oke, jadi nutupin itu gimana caranya? Jadi saya sering ya kalau saya kita tidak bisa menutupi, kita minta tolong sama temen, dan bahkan mungkin kan orang lain juga punya masing-masing ke perjuangan hidupnya gitu. Jadi saya itu kayak sering silaturahminya jadinya putus gara-gara itu gitu. Maksudnya Oke. rasanya mungkin sering minta tolong seperti itu. Jadi itu yang saat ini memang saya sangat butuhkan sekali ya. Dimana lah biar bisa saya ini, karena saya itu udah meninggalkan pekerjaan saya. Kalau boleh barangkali saya bisa sambil menjaga Chelsea, saya punya usaha di rumah seperti mungkin usaha laundry atau apa seperti itu Pak. Karena saya saat ini memang udah aktivitasnya Chelsea dan anak-anak gitu, menunggu di sekolah kan sampai sore ya. Oke. Kalau dulu saya memang boleh ditanya itu teman-teman kuliah saya, alumni saya yang di Poltekkes Menkes Medan yang 2013 semuanya tahu saya orang pekerja keras, karena sekolah juga saya kuliah sendiri, tidak tanpa bantuan biaya orang tua gitu, dari orang tua. Saya itu jualan di sekolah, jualan batik, jadi isi tas saya itu batik semua sampai saya lulus kuliah. Bahkan dosen-dosen saya sempat ngomong, kamu jadi menantu saya aja ya gitu, karena saking dilihatnya saya benar-benar menjual apa aja gitu. Yang penting saya bisa kuliah lulus di negeri itu. Kebetulan dari SMA saya kan diterima ujian lolos gitu, berhasil masuk ke universitas negeri itu. Betapa pekerja kerasnya lah kalau yang tahu saya seperti apa waktu kuliah gitu. Saya jualan batik, malamnya saya SPG di Matahari. Saya jual Shopee Martin juga, saya bawa di tas saya batik semua itu Bang. Ada barang-barang banyak yang saya jual-jual seperti itu. Jadi kayak reseller gitu. Tahun berapa itu ya? Saya mulai 2010. Kuliah analis laboratorium. Oke. Tapi sekarang saya harus ninggalin semuanya karena Chelsea ini kan butuh kesabaran lah untuk mengasuhnya. Ya. Kalaupun kita ada uang, tapi belum tentu semua orang sabar mengasuhnya. Karena sekarang banyak berita anak kecil juga yang menyeramkan saya dengar. Saya lihat sendiri dan saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengurus Chelsea. Masa-masanya dia seperti ini butuh saya. Dan tidak berani juga. Bisa lengket di sini Om. Tidak berani juga untuk menitipkan Chelsea kepada orang lain. Takutnya tidak sabar, kurang sabar seperti itu dan kurang telaten. Saya dengar juga atau barangkali saya sekilas juga melihat sempat juga berkunjung ke Istana Wapres ya waktu lapor Mas Wapres. Iya. Jadi pada saat itu bulan 3 ya kalau tidak salah. Saya itu sempat diwawancara dan melalui proses antrian yang sangat panjang ya Bang ya. Kalau untuk ke Wasmapres itu saya itu diwawancara dan kita minta menyuarakan untuk bantuan usaha buat saya, ya misalnya laundry seperti itu. Tapi jawaban statusnya itu memang sekarang itu laporannya dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Udah ada sekitar 5 bulan dari Kementerian Kesehatan tidak ada yang menghubungi kita juga. Gitu. Sementara yang saya minta itu memang adalah supaya bisa saya menanggung membantu gitu biaya kehidupan sehari-hari Chelsea seperti itu, karena memang hampir 15 juta sebulan, makanan dia semuanya, perawatan dia ekstra, makanya saya butuh itu untuk modal usaha, jangka panjang modal gitu. usaha. Iya benar, seperti apa untuk masa depannya anak. Sudah dipikirkan belum modal usahanya, untuk usaha apa? Sudah. Usaha apa? Laundry. Usaha laundry? Iya. Lokasinya sudah tahu di mana? Tahu, sudah. Sudah diperhitungkan untung dan ruginya, kesempatannya, siapa yang akan mengelola segala macam. Tentu saya sudah mencari tahu dan menelusuri terlebih dahulu Bang. Apakah target marketnya pas atau memang kurang seperti itu. Saya dekat lihat rumah itu berarti? Dekat universitas. Dekat kampus ya? Iya dekat kampus. Dan sangat saya lihat untuk saat ini laundry sangat inilah. Prospek ya, punya prospek ya. Sesuai, Jadi sambil bisa jaga Chelsea juga benar, sebetulnya karena bisa melakukan kerja laundry juga. Iya, karena anak saya memang ini ada 2 yang berkebutuhan khusus, yang nomor 2 juga ADHD. Saya memang sepertinya disuruh Tuhan untuk memang fokus ke anak-anak dulu saat ini gitu. Untuk berhenti meninggalkan aktivitas pekerjaan rumah sakit. Kira-kira
berapa sih yang dibutuhkan untuk bangun laundry itu? Sebenarnya kalau kita bilang itu dari bisa aja menyesuaikan gitu ya Bang, minimal tapi bisa ya, mungkin kalau minimalnya bisa jadi minimal 2 mesin cucinya gitu kan. Kita bikin dulu yang kecil-kecilan seperti itu. 2 tabungnya kurang lebih itu saya perkirakan 35. 35 Iya, sama tempat. 35 juta. iya, sama tempatnya, sama semua alatnya, include semuanya lah seperti itu. Oke. Wow. Ya. Mm-mm. Iya, tabung aja ya San. Terus pernah saya itu memang usaha Adiknya bilang mamanya tahu lagi butuh duit untuk tambahan. laundry, dia kasih uang 100.000 untuk laundry hadiah untuk. Hadiah. Oh, bukan laundry tadi ngomongnya. Ah. Oke, terus. Saya pernah itu usaha mikro Bang, tapi berhenti karena memang tidak mampu untuk Apa? mikro. Usaha apa? Jual boba sama kue kami di tempat saya tadi, Iya. yang tadi itu. Kan Persis pinter di situ. masak katanya. Iya, jual boba juga. Cuman Kenapa? target marketnya itu kurang. Semuanya di Kenapa situ. nggak main di Sudah, e-commerce aja? udah di Grab ada. Oke. Pada Di saat itu. Shopee atau Ada. di Tokopedia Ada. ada juga. Iya, cuman memang kurang lancar dan satu saya tidak mampu untuk mengimbangi operasional kiosnya seperti itu karena Chelsea-nya kebutuhannya besar. Jadi makanya usaha mikro ini sebenarnya kurang buat Chelsea gitu. Di mana saya pikir memang dia butuh usaha yang lebih gitu daripada yang mikro ini gitu. Di mana kebutuhannya hampir 15 juta buat dia saja. Iya. Seperti itu. Nah, kemarin kan ya Pak Prabowo kan sudah kasih atensi. Iya. Kami dengar ada utusan yang datang Iya. membawa sesuatu. Iya. Betul ya? Itu iya, untuk nutrisi, tidak boleh digunakan untuk usaha seperti itu. Oh, Iya, begitu. dikasih pesan ke saya ini khusus buat nutrisi gizinya Chelsea karena stunting. Berat badannya harus 25 kilo minimal ya, kalau bisa 30 kilo baru bisa syaratnya untuk operasi, Bang. Oke. Gitu. Jadi ya untuk nutrisinya gizinya Chelsea gitu. Oke. Saya tidak berani mengotak-atik seperti itu, Iya. Bang. Takutnya terganggu nanti. Komunikasinya dengan siapa waktu itu? Salah Mas Pras satu ya? staffnya Mas Pras. yang datang. Menteri Sekretaris Negara. Iya, ada utusan dari Mas Pras, Oke. timnya seperti itu menjumpai ke rumah kita Oke. dan melihat kondisi Chelsea langsung seperti itu. Menyampaikan bantuan untuk gizinya Chelsea, seperti nutrisinya. Dan untuk pengobatan ke Jerman Belum. itu juga sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, betul ya? Pengobatan Atau difasilitasi? Belum? Belum, Pak. Kalau untuk pengobatan ke Jerman kita belum ada ngomong difasilitasi ke sana. Saya dengar akan berobat ke Jerman, betul ya? Iya, betul. Itu hanya tahu beliau bahwa dia butuh ke Jerman. Oke. Pengobatan ke Jerman seperti itu. Kalau Jerman sendiri kan miliaran, Bang. Oh ya? Iya kan, untuk di sana juga kita ya nggak mungkin sekaligus bertahap operasinya ini mungkin ya punggung, tunggu pemulihan dan tinggal di sana gitu mungkin berapa lama itu. Karena dia kan operasinya tidak satu saja, jadi Oke. dia satu-satu pemulihannya lama dulu, Oke. ditunggu dulu pulih, baru nanti yang lainnya gitu. Oke. Mungkin ya pasti kan punya biaya operasional lah, Oke. baik transport ke sana tidak murah seperti itu. Nah, untuk pengobatan ke Jerman belum disinggung oleh. Belum sama sekali, cuman ditanya Istana. oh harus pengobatan ke Jerman begitu. Oke. Karena langka harus ke Jerman, tapi belum ada mengarah ke sana biayanya apanya belum. Bahkan saya sedang menyuarakan juga untuk bantuan modal usaha ini gitu, karena tidak berani mengotak-atik yang ini nanti takutnya Chelsea vitaminnya tidak ada gitu. Saya doakan sih yang terbaik tentu. Iya, Bang. Kita datang tentu untuk melihat keadaan Chelsea dan sekaligus memberikan dukungan kepada Chelsea, dukungan moral, dan kita juga berharap bahwa ada perhatian juga. Amin. Amin. Bu Elsadai, memang harus butuh penanganan ya. Betul sekali, Penanganan karena memang udah profesional. sesak ya, udah Iya. rusuknya sakit. Ya. Semakin tinggi itu dia, semakin panjang ininya tulang-tulang rusuknya, menjepit, saling jepit gitu. Yang dikhawatirkan. Tadi saya janjikan mau kasih Chelsea hadiah. Nah, karena adiknya sudah dapat hadiah, sekarang giliran Chelsea yang dapat hadiah. Nanti. Ya dari tulang maksudnya. Ini dari tulang Dari tulang. ke Chelsea. Nah, Aku ini apa? buat sekolahnya Chelsea. Tulang.
buat nanti beli. Hadiah buat Chelsea. Bilang apa coba sama tulangnya? Coba. Dari bilang. tulang ya. Bilang apa nak? Nanti Terima buat kasih. sama-sama. Yuk. Kita turun ya. Kita sudah sampai di sekolahnya Chelsea. Ini punya siapa? Abang, Luis. Terima kasih ya Tulang sudah beriin hadiah untuk aku. Sudah tiba di sekolahnya Chelsea ini. Iya. Nah, itu teman-temannya Chelsea tuh. Iya, teman-temannya pada ini semua. Kalau nggak masuk 1 hari udah dicariin. Udah cari Chelsea-nya. Berarti pinter bergaul Chelsea ini. Iya, punya banyak teman sampai kelas 6. Semua temennya Mana kelasnya Chelsea? di sana. Oh, Iya. halo Ibu Guru. Salam Ibu Guru. Iya. Bu, saya Abraham, Bu. Bu. Halo adik-adik, mana temannya Chelsea? Yang mana temannya Chelsea? Kamu temannya Chelsea? Siapa namanya? Salsabila. Tos dulu dong sama Chelsea. Tos. Ya. Kita sudah tiba di SD Srengseng Sawah 12. Yang tulisannya 3A itu kelas Yang tulisannya 3A. sini ini. Ayo. Iya, bisa. Halo, saya Abraham. Izin kami boleh masuk ya, Bu ya? Silakan Bapak. Ya. Nah, Chelsea duduk di mana Chelsea? Duduk di mana? Oke. Oke. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekarang kalian dapat guru baru. Namanya Kak Abraham. Mau nggak saya ajarin? Kayaknya bisa jadi wakil guru Bu Balkis ini. Kalau Bu Balkis sakit nanti Pak Abraham yang itu ngajarin. Kalau Bu Balkis gak sakit, ya Bu Balkis aja. Bu, ini berapa orang satu ruangan kelas? 29 orang. 29? Iya. Oke, jadi Bu Balkis wali kelasnya? Wali kelasnya. Oke. Tadinya ada 28, keluar 1, masuk 2. Oke, jadi ada Luis Dan ada Chelsea. Nah, kalau Chelsea berarti udah masuk 2 minggu di sini? Kalau Chelsea sekitar 3 mingguan. 3 mingguan? Dari dari 1 minggu setelah tahun ajaran. Oke. Gimana Chelsea bisa ngikutin pelajaran? Bisa? Wah. Lebih rapi. Tulisannya rapi? Rapi. Chelsea coba ambil kertas dong, tulis sesuatu dong. Ya, Chelsea mau tulis sesuatu nggak sama Pak Presiden? Mau tulis apa? Tulis surat atau tulis kata-kata? Oke. Jadi Chelsea lagi menulis di ketua kelasnya. Mana Bapak ketua kelas? Tos dulu Bapak ketua kelas. Siapa namanya nak? Afan. Afan, kamu happy nggak dapat teman baru? Happy. Siapa teman baru kamu? Luis, satu lagi? Chelsea, happy nggak berteman sama kamu? Seneng juga? Senang dapat teman baru kayak Chelsea? Wah, luar biasa. Makasih ya Afan ya. Pada happy nggak Chelsea ada di sini? Happy nggak belajar sama Luis dan Chelsea? Ya, jadi harus ingat belajar yang rajin ya. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Wow, banyak luar biasa. Mana yang cita-citanya mau jadi presenter atau mau jadi wartawan kayak Kak Abraham? Weh, kamu mau jadi wartawan? Wah, ini luar biasa. Siapa namanya, Nak? Dika.
Iya. Wah, pintar Dika. Dika mau jadi penyiar di TV? Kayak saya, kayak kakak? Iya. Wah, luar biasa. Yang semangat ya. Nanti jadi wartawan yang hebat ya. Lebih hebat dari Om Abraham. Oke nak? Oke, Dika semangat semua. Nah, ini ada tulisannya. Sudah selesai ada tulisannya. Kita tunjukin. Ini tulisan Chelsea. Chelsea baca sendirilah. Chelsea apa tulisannya ini? Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Oh, Wakil Kepala Sekolah. Halo Pak Fatur. Abraham Pak. Di sini semua perlakuan sama terhadap murid ya Pak ya? Sama. Dipastikan bahwa murid-murid di sini semua menerima apapun keadaan dari Chelsea, kemudian juga adiknya. Alhamdulillah. Karena memang notabene kita semua sama. Dan kita memang terkait dengan pendidikan memang itu akan. Halo Bu Titi, kami tadi tanya Pak Fatur mengenai Chelsea hadir di sini sebagai keluarga baru. Nah, jadi apa tantangannya? Tantangan yang paling besar ya untuk Chelsea ketika belajar, kebetulan anaknya aktif. Ya, anaknya aktif, tidak perlu banyak bantuan. Oke. Dia individu bisa melaksanakan kegiatannya sendiri. Oke. Cuman pada saat ke kamar mandi kita perlu bantuan. Tapi untuk yang ada di dalam kelas itu anaknya aktif. Aktif ya Bu Aktif, ya? iya, aktif. Dan untuk kebutuhan itu juga difasilitasi Oleh sekolah, ya? iya. Luar biasa ini. Dan teman-teman yang lain juga memberikan perhatian yang sama. Iya. Iya, saya perhatikan seperti itu. Untuk teman-teman di awal ya ketika Chelsea datang, itu kita berikan pengarahan kepada anak-anak. Itu anak-anak bisa menerima dengan keberadaan Chelsea. Apa yang mau ditambahkan Pak Fatur? Kami ya, keluarga besar SDN Srengseng Sawah Iya. akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang paripurna kepada siapapun dalam hal pendidikan. Terima kasih Pak Fatur, terima kasih Bu Titi. Kami titip Chelsea, kami titip Louis, kami titip semua anak-anak di sini, tak terkecuali semua yang ada di sini, karena bagaimanapun betul sekali masa depan anak-anak ini ditempa dari sini, dan apa yang ditempa di sini akan menghasilkan kemudian di masa depan generasi tadi, generasi emas 2045, mereka yang nanti akan menjadi penerus bangsa ini, yang memastikan bahwa Indonesia ini benar-benar maju, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih Bu Titi, terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Pak Fatur, terima kasih sekali lagi. Chelsea, saya pamit ya. Jadi kita sudah bersama dengan Chelsea di sini, sudah anterin sekolah, dan sudah ada Louis juga dengan orang tuanya. Saya berharap sih ini menjadi pesan bagi siapapun untuk tidak berhenti menjaga harapan dengan kondisi apapun saat ini. Rintangan, halangan itu tidak menjadi hal yang memutuskan harapan, bahwa Chelsea tentu punya cita-cita, dia ingin menempuh pendidikan, dia ingin mendapatkan pemulihan, dan kita doakan yang terbaik. Dan saya yakin bahwa banyak anak di luar sana juga yang akan terbakar semangatnya. Orang tua di luar sana juga yang akan semakin termotivasi melihat apa yang kita hadirkan pada hari ini. Jadi saya Abraham Silaban pamit, terima kasih, sampai jumpa. Bapak Presiden Prabowo, saya Chelsea Gracia. Dari sudut sunyi bukan ingin mengeluh, apalagi menuntut. Chelsea ingin Bapak tahu, Chelsea ingin hidup lebih kuat. Di dunia yang luas ini, aku ingin sekolah, belajar, dan bermain seperti teman. Tapi rasa sakit sering datang menyapa, membuatku diam. Dengan segala kerendahan hati, Chelsea ingin bantuan Bapak Presiden agar Chelsea bisa melanjutkan pengobatan ke Jerman demi masa depan Chelsea. Chelsea anak Indonesia. Meraih program feature atau dokumenter Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2025 Nusantara TV dengan program acara Abraham
kita terbakar, sekolah sirna asal tetap membara. Nusantara TV dengan program acara Abraham mimpi tak terbakar, sekolah sirna asal tetap membara. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar ajang penghargaan anugerah penyiaran ramah anak atau APRA 2025. Berdasarkan seleksi ketat, Nusantara TV melalui program Abraham meraih penghargaan anugerah penyiaran ramah anak dalam kategori program feature dokumenter. Baru berjalan sekitar 2 bulan, program Abraham mendapatkan apresiasi tepatnya lewat episode Mimpi Tak Terbakar, Sekolah Sirna Asa Tetap Membara. Episode ini mengisahkan penelusuran Abraham ke kawasan Penjaringan, Jakarta Utara untuk bertemu langsung serta berbagi cerita dengan anak-anak sekolah Pondok Domba yang sempat dilanda kebakaran. Bersama pegiat sosial Syuastri Wijaya, Abraham menjumpai anak-anak yang tetap memiliki semangat tinggi untuk belajar dan menggapai cita-cita walaupun lingkungan rumah serta sekolahnya telah menjadi abu. Luar biasa ya, karena hari yang baik bagi Nusantara TV, bagi program Abraham, dan para pemirsa yang senantiasa menyaksikan. Kita dapat nominasi di Anugerah Penyiaran Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk kategori feature dokumenter. Ya, semoga bagus hasilnya hari ini, apapun hasilnya yang penting kita happy, kita berbahagia bahwa tayangan kita mampu memberikan dampak dan pengaruh positif. Bagi saya, dampak dan pengaruh positif inilah yang lebih dari sekedar angka yang namanya rating dan share. Yang di belakang layar ini semua pada yakin nggak kita menang? Yakin ya? Yuk kita berangkat yuk. Ya terus terang, saya sudah jadi wartawan itu mungkin 17 atau 18 tahun. Dan ini pertama kali kita dapat nominasi untuk awarding anugerah penyiaran ramah anak dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Jadi pendekatan program Abraham ya dalam beberapa kasus investigasi ya, tapi dalam banyak kasus kita juga tidak mengeksploitasi anak, bahkan kita membela hak-hak anak. Dan kategori program feature atau dokumenter nominasinya adalah program feature atau dokumenter Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2025 jatuh kepada sudah siap Jojo? Siap. Nusantara TV dengan program acara Abraham mimpi tak terbakar, sekolah sirna asal tetap membara. Baik, suatu kesempatan yang sangat berbahagia pada hari ini. Masih terkejut sebenarnya, tadi baru dikasih tahu ada nominenya itu kemarin. Jadi tiba-tiba diumumkan menang, menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami Nusantara TV. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi KPI Pusat dan kepada insan pers dan seluruh masyarakat Indonesia yang mengapresiasi daripada program ini. Nah, di saat bersamaan ini juga kami ketepatan pada hari ini, saya bawa juga sekaligus pemret kita Pak Abraham Silaban yang ketepatan
program yang masuk nomini ini langsung oleh Pemretnya yang menjadi talent dan sekaligus perancang daripada program. Jadi saya beri kesempatan juga, silakan. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Di program Abraham, kami bertemu dengan anak-anak di kampung Pemulung Gasong. Mereka bukan hanya lapar akan makanan, tapi mereka juga lapar akan pengetahuan dan pembelajaran. Bu Menteri, kami juga bertemu dengan anak-anak korban kebakaran sekolah Pondok Domba yang mereka berdiri di tengah puing-puing sekolah mereka yang rata dengan tanah sambil menggendong buku mereka yang gosong. Pak Ketua, kami juga bertemu anak yang menangis terseduh-seduh karena kehilangan ibunya yang mohon maaf meninggal karena dibunuh. Kami mencoba meyakinkan bahwa dunia ini tak sejahat yang mereka kira. Masih ada orang-orang baik di sekitarnya. Bahkan belum lama ini Bu Menteri, kami bertemu dengan Chelsea, seorang anak yang dengan kelainan tulang langka, yang barangkali kita ketahui belum lama ini Pak Mensesnek menangis terseduh-seduh. Kami bertemu, kami gendong, kami bawa ke sekolah. Dan dari Chelsea lah saya belajar bahwa ukuran kekuatan bukan otot. Ukuran kekuatan adalah keberanian untuk menghadapi kehidupan. Dari situ kami yakini bahwa yang kami hadirkan bukan sekedar tontonan, bukan sekedar tayangan, bukan sekedar sesuatu yang mengejar rating dan share. Tapi yang kami lakukan di sini adalah sesuatu yang menjadi senjata ampuh kami. Senjata ampuh media. Menghadirkan cerita yang menginspirasi, yang menggerakkan empati, yang membela anak-anak kita. Karena membela mereka adalah membela Indonesia. Sekali lagi, ayo sama-sama kita bela. Kita bela anak-anak Indonesia. Karena membela anak-anak Indonesia adalah membela Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kepada Nusantara TV yang juga mendapatkan anugerah atau penghargaan dari KPI ini, saya mengucapkan selamat. Semoga penghargaan ini akan memicu teman-teman di Nusantara TV dalam memproduksi program-program yang inspiratif, yang mendidik dan bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga. Saya kira kekuatan dari program tersebut adalah bagaimana mengangkat isu-isu yang mungkin menurut orang biasa, tapi itu sangat inspiratif. Membuat orang-orang mungkin yang selama ini terpinggirkan, tidak punya hak, tetapi juga mendapatkan satu inspirasi dorongan bahwa sesungguhnya kalau kita berani, kita punya kesempatan untuk berkembang, untuk tumbuh bersama-sama yang lain. Kita bersyukur sekali atas anugerah yang diberikan ini, anugerah penyiaran ramah anak dari KPI Pusat. Tentu apresiasi ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk bisa berkarya lebih lagi, lebih baik lagi ke depan, yang mana memang Nusantara TV ini sebagaimana misinya menjadi sahabat juga bagi siapa saja, sahabat kita, slogannya. Program ini tadi kan nominasinya juga feature dan dokumenter ya, artinya kita juga melibatkan secara langsung bagaimana aktivitas yang ada di masyarakat terjadi saat ini, tanpa rekayasa, transparan dan terbuka. Tentunya untuk apa? Untuk bagaimana para stakeholder yang bisa membantu, bagaimana bisa seluruh elemen masyarakat, seluruh anak bangsa bisa melihat dan bisa memberikan kontribusinya bagi perkembangan dan kemajuan ke depan. Jadi Bu
Menteri, bagaimana rangkaian acara ini? Kayaknya pentingnya Bu ya. Kalau saya kira inilah acara yang harusnya banyak ditayangkan di stasiun televisi. Mau acara apapun itu, bukan hanya kehebohan, ya, tapi kemanusiaan ya Bu. Iya, sebetulnya acara untuk anak-anak ini kan banyak sekali. Tidak sekali lah, banyak. Tetapi komitmen bagaimana memberikan tayangan yang edukatif, membangun empati itu belum semuanya. Jadi bagaimana program-program untuk anak-anak ini yang bisa membangun solidaritas, empati, kemudian menambah wawasan. Anak-anak Indonesia itu anak-anak yang punya semangat yang tinggi sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai karakter berdasarkan budaya lokalnya. Ya, saya kira tayangan yang mendapat apresiasi pada hari ini di TV manapun termasuk Nusantara TV adalah melalui proses yang panjang, ada akurasi dari tim awal lalu sampai ke Dewan Juri. Dewan Juri tidak hanya dari internal KPI tapi dari eksternal, jadi penilaian tidak subjektif dari kami melihatnya dari pemantauan kami, ternyata programnya tidak pernah mendapatkan sanksi, lalu dari juri luar memberikan indikator-indikator sesuai dengan kategori, dan ketika menjadi pemenang maka program ini memang sudah layak ditonton dan kita harus siarkan bahwa TV hari ini tetap memberikan kontribusi melalui program Rumah Anak dan anak-anak bisa menonton. Banyak menghadirkan tayangan-tayangan yang memang cocok segala usia. Mudah-mudahan dengan menang saat ini ya menjadi juara kategori feature itu tadi kan banyak kategorinya. Mungkin bisa kategori-kategori yang lainnya bisa diisi. Ya, saya rasa ini sesuai dengan tema yang diusung oleh KPI terkait dengan APRA 2025, di mana siaran tangguh, anak tangguh, melindungi dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Kita, bangsa Indonesia ini membutuhkan banyak sekali program siaran, konten-konten yang memang inspiratif. Bukan hanya konten-konten yang menjual mimpi-mimpi yang di awang-awang gitu. Kami berharap ini bisa dilakukan terus oleh NTV. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu izin, kami mau mengabarin program kita, puji Tuhan Bu, dapat anugerah penyiaran ramah anak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Luar biasa, selamat ya. Aduh, saya happy Bu, kami happy, kami senang, dan tayangan ini semua kan nggak akan ada juga tanpa ya Ibu. Kami membersamai anak-anak di sana, menolong dan membantu sekolah Pondok Domba ya Bu ya. Ya. Kan kalian juga lah. Iya Bu, ya kan Ibu, kami kan hanya ada hadir di sana Bu, dan Ibu yang membuat acara di sana dan menolong berkali-kali anak-anak di sana. Ya terima kasih ya Bu ya, udah. Terima kasih juga. Terima kasih untuk supportnya. Pokoknya. Terima kasih Bu. Kalian semua. Baik, terima kasih Bu, sehat-sehat ya Bu ya. Dan hari ini, ya puji Tuhan ya luar biasa. Kerja keras kita, kawan-kawan. Ya, ini si Happy. Ya, saya ucapin terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan program Abraham. Netizen yang suka komen di kolom komentarnya program Abraham, yang sudah ngikutin perjalanan karir dari dulu sampai sekarang. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan redaksi yang selalu suportif. Saya terima kasih buat ini Pak Alek, Pak Fajrin produsernya, Pak Sebastian editor, Pak Maksi, Reva, Aji itu produsernya, Uti yang ngurusin segala keperluan kita, Pak Yanto, Pak Ruby, Pak Robert, teman-teman makeup, OB, teman-teman semua produser, semua deh yang terus kasih dukungan. Guest Booker, Wi, Ocha, siapa sih nama-nama yang saya belum absen nih? Korlip udah, produser udah, IP-nya tuh, Om Ajo, Gus Fir, semua. Teman-teman jangan berhenti untuk berkreasi. Ya Pak Alex, gimana Pak Alex? Happy juga? Happy kali. Mau bilang apa? Mantap. Pak Jrin, mau bilang apa? Ya, semoga tayangan Abraham ini bisa menjadi sebuah inovasi baru di dunia media, di mana selain sebagai kita memberikan informasi, namun juga kita memberikan edukasi serta ilmu untuk saling tolong-menolong antar sesama. Luar biasa. Satu kata. Sebastian. Gimana Sebastian? Tetap semangat untuk program Abraham. Luar biasa. Dan seluruh program Nusantara TV tentu ya. Kalau saya cuma satu kata buat kita semua, tetap berkarya. Oke. Nusantara TV, sahabat kita.
bukan hanya sahabat kita, sahabat keluarga kita sekarang. Karena segala sesuatu yang kaitannya dengan ramah anak, artinya dia siap menjadi tontonan. Orang bilang program investigasi penelusuran mustahil bisa memenangkan satu yang kaitannya dengan penghargaan sedemikian, tapi yang saya sampaikan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berkehendak. Dan gantian dulu yang di belakang layar di sini. Enggak, ini enggak yang pertama kita menang. Semoga ini enggak yang pertama kita menang. Kita terus kerja keras untuk menginspirasi semua dan menjadi kiblat TV-TV lain untuk feature dan dokumenter. Luar biasa. Aciru. Dia juga sebagai juru kamera kita. Dan coba sekarang, nah kamu, Dri, nah gimana? Semoga makin jaya terus Abraham, makin banyak penontonnya, makin banyak yang sponsori. Oh iya, itu paling penting. Dan terus mengedukasi bagi anak-anak Indonesia. Luar biasa. Pokoknya intinya jangan berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik, jangan berhenti untuk menularkan kebaikan. Apa yang kami hadirkan bukan sekedar tayangan, ayo kita bela anak-anak bangsa, karena membela mereka sama saja membela dan menjaga masa depan Indonesia. Saya Abraham Silaban dan seluruh tim Abraham. Ada Alex, ada Sebastian, ada Pajrin, Tri, kemudian ada Hachiru. Kami pamit dan semua yang ada di studio dan di kantor maksud kami pamit. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Kita ketemu di episode Abraham berikut. Ada dia juga.